Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Rabbi warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Oke, baik. Ini sebelumnya suara saya jelas nggak selama ini? Jelas, jelas. Jelas, Ustaz. Jelas ya, nanti kalau nggak jelas bicara aja kayak gitu. Ngomong aja. Ini kemarin waktu level-level sebelumnya itu saya coba pakai wifi tapi ya gitu terputus-putus terus. Ini saya coba pakai ini data HP. Data. Kebetulan ya data seluler HP. Kebetulan ini pakai ini apa? Yang per 3 bulannya 250 giga. Jadi Masya Allah, barakallah. Jadi coba lancar nggak kalau misalnya pakai data seluler HP seperti itu. Alhamdulillah lancar, Ustaz. Ya, semoga lancar terus ya. Oke, baik kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin, nah sekarang kita akan melanjutkan tentang ini ya, tentang anwaul huruf ya. Seperti itu. Sebentar Pak, ini bentar. Saya belum buka ini. Bentar ya. Perbedaan macam-macam huruf. Nah, ini dia. Oke. Kita mungkin sedikit latihan dulu. Ini dia. Baik. Di sini ada sedikit soal ya, yaitu ghayyir hadhil af'al al-madiyah at-taliyah ila domiri huma, hunna, dan anti, yaitu ubahlah fi'il madi berikut ke domir huma, hunna, anti ya. Yang pertama tobakho. Tobakho kalau ke domir huma jadi apa? Domir huma. Tobakho. Ya betul ya, tobakho, panjang gitu ya. Terus habis itu kalau tobakho ke domir hunna jadi apa? Tobakhna. Tobahna ya. Tobakhna, nggih, tobakhna. Tobahna itu berarti mereka perempuan memasak. Nah itu ya, mereka perempuan telah memasak. Terus selanjutnya kalau pakai domir anti jadi apa? Tobakhti. Tobahti. Seperti ini ya. Selanjutnya syariba. Syariba itu artinya Minum. Di domir huma jadi apa? Syariba. Syariba. Selanjutnya domir hunna. Syaribna. Sarib. Nah, betul. Pendek ya. Kalau panjang nunnya berarti itu kami. Syaribna. Tapi kalau nunnya pendek itu mereka perempuan. Habis itu anti. Syaribti. Sarib. Betul. Selanjutnya masaha. Masaha berdomir. Masaha itu artinya apa? Mengusap. Mengusap bisa juga menghapus. Ya, bisa menghapus, bisa mengusap. Ya.
Masaha, domir huma. Masaha. Masahna. Masaha dulu ya. Masaha. Masahna. Terus Masahti. hunna masahna. Masahti. Masahti. Kalau anti Masahti. 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 Ti. Oke, seperti ini ya. Dan saya foto dulu ya. Yang untuk bawahnya kayaknya belum diajarkan ya untuk level 2. Yang tentang huruf-huruf tambahan. Belum, Ustaz? Belum, Ustaz. Belum. Ya, kemarin belum kesampaian. Ya. Oke, kita ini hapus. Mana nih hapusnya? Clear. Terus apa lagi ya? Kita ke sini dulu. Ini udah berubah belum halamannya? Belum, Sudah. Sudah. Nah, baru. Udah ya? Udah. Oke, kemarin kita telah mempelajari ya, tapi masih pembukaan, yaitu terkait dengan jenis-jenis huruf. Ya, huruf itu bermakna, yaitu adalah sebuah kalimat yang mana maknanya tidak akan jelas, ya kecuali diiringi dengan kata yang lain. Nah, itu adalah yang dimaksud huruf. Nah, huruf ini itu terbagi secara macamnya ya, kategorinya itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang mana huruf itu hanya diperuntukkan untuk fiil saja ya, alal fi'li fakot. Fakot itu artinya saja ya. Nah, fakot saja. Misalnya, apa yang telah kamu makan? Maza akalta? Saya hanya makan nasi saja. Nah, akal tuh ruzan fakot. Ya. Terus habis itu yang kedua itu adalah harf ya yang diperuntukkan untuk isim saja. Ya. Fiil saja, isim saja, sama yang yang dapat diperuntukkan untuk isim dan fiil ataupun keduanya. Nah, sekarang kita akan belajar secara rinci, yaitu terkait dengan huruf-huruf apa saja yang berlaku untuk fiil saja, terus huruf-huruf apa aja yang berlaku untuk isim saja, dan huruf apa saja yang berlaku untuk isim dan fiil. Nah, seperti itu ya. Baik, bentar. Hapus. Ini udah berubah? Belum, Ustaz? Sudah. Ustaz. Udah. Ini lumayan berapa halaman? 6 halaman. Nah, pertama itu ada yang dinamakan harf jar. Ya. Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar itu sebenarnya definisinya yaitu adalah di mana yang membuat kalimat ataupun yang membuat kosakata setelahnya menjadi majrur ataupun menjadi kasroh. Ya, jadi sebuah huruf yang membuat kosakata setelahnya menjadi kasroh. Nah, seperti itu ya. Menjadi kasroh. Utamanya menjadi kasroh, tapi nanti ada ketentuan lain ya
yaitu seperti bagaimana ketika menghadapi musanna, ya, jamak muzakkar salim, tapi itu nanti sering berjalannya waktu kita akan mempelajarinya. Nah, untuk huruf jar ini itu huruf yang selain itu dia membuat kosakata setelahnya menjadi kasroh, itu dia hanya diperuntukkan untuk isim Untuk isim saja. untuk isim saja, ya, hanya diperuntukkan untuk isim saja. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, adapun contoh-contohnya kita akan baca ya. Contoh-contoh bawahnya. Itu yang pertama yaitu seperti halnya min, ya. Min itu artinya apa? Dari. Min itu artinya dari, ya. Min itu artinya dari. Terus ana minal jazairi, ya, jazairi itu artinya pulau-pulau, Dari Jazair. ya, atau bisa negara Aljazair, tapi juga bisa berarti pulau, ya. Pulau. Ana minal jazairi. Terus udah, nah itu contohnya ya. Terus an, ya, an itu artinya dari atau tentang. Ya, contohnya tatahaddatsu an dini Ibrahim. Ya, an dini. Ya kan ya, setelahnya kasroh. Ya, an dini. Ini nggak ada harokatnya tapi ya, maaf. Nah, jadi bacanya an dini. Habis itu ila. Ila itu artinya ke. Ya, contohnya ana zahibun ilal mahattoti. Ya, saya pergi ke stasiun. Al-mahattoh itu artinya stasiun. Al-mahattoh. Nah, ini bacanya ilal mahattoti. Ya, kenapa al-mahattoti? Karena diawali huruf jar. Kenapa nggak al-mahattotu? Ya, karena diawali huruf jar, maka jadi ti. Habis itu ala. Ala itu artinya di atas. Di atas tapi nempel. Di atas Ya. nempel. Ini misalnya adou apa nih? Saya meletakkan. Al-Qobi'ah. Ini sebenarnya apa namanya, bahasa Arab topi itu kalau yang saya pelajari itu adalah apa namanya? Udah lupa. Apa ya topi itu? Topi. Ini bisa ya, ini baru tahu saya bahasa Arabnya al-Qub'ah. Oke, ini aja nggak apa-apa. Al-Qub'ah ya, ini bacanya bukan al-Qobi'at. Ya, bacanya al-Qub'ah. Al-Qub'ah. Ya, al-Qub'ah. Nah, misalnya ado'u al-Qub'ata ala ro'si. Ya, yaitu saya menyimpan topi, ya, mengenakan topi di atas kepala, ya, ala roksi, yaitu di atas kepalaku. Tapi kalau misalnya di atas kepala saja tanpa ya, tanpa saya, berarti ala roksi, ya, ala roksi. Nah, ini berharokat apa dia? Kasroh. Berharokat kasroh, ya. Al-Qub'ah itu topi. Oh iya, torbus. Ya, kalau yang saya hafal itu bahasa Arabnya topi itu adalah torbushun. Ya, torbushun. Ya, ini juga bahasa Arab daripada topi. Ya kan ya? Ini topi, torbush, ya benar. Kalau di Google Translate, Ustaz. Apa? Kalau ya banyak ya. Google. Banyak. Ini di kamus juga, di kamus ada kub'ah, ada torbus ya. Ya, ada kub'ah, ada torbus, ada
burnito. Oh, banyak sekali. Ya. Jadi Sinonim. apa namanya? Terkadang dalam bahasa Arab itu memang banyak ini ya, banyak sinonimnya. Ya, jadi tidak hanya satu kosakata aja, bisa 2, bisa 3, bahkan ada yang bisa sampai itu 7 ya. Torbushun. Oke, selanjutnya saya hapus. Nanti dikirim ya ini ya. Di sini. Ya. Terus ada fi. Fi itu artinya Di di dalam. dalam. Ya. Al-akhu yadu'u al-haliba fi as-sallajati. Ini fi as-sallajati. Nah, artinya saudara atau kakak, ya, saudara laki-lakiku menyimpan yaitu susu di dalam kulkas. Ya, as-sallajah. Sallajah itu kulkas ya, as-sallajah. Ya. As-sallajah dari kata salj. Salj itu kalau dalam bahasa Arab artinya es atau salju. Ya, salj. Ya, tapi kalau sallajah itu artinya kulkas. Habis itu ada bi. Bi itu artinya dengan. Ya, tapi kalau karena ini sangat jarang ya. Seperti itu. Oke. Biiznillah syafwa. Ini yang ini aja. Mana ya? Ashrobu bibut'in. Nah, bibut'in. Ya, ashrobu bibut'in. Pakai hamzah ya, bibut'in. Nah, artinya saya sedang meminum dengan pelan. Ini but'in itu adalah lawan kata dari sur'atun. Ya, sur'atun itu cepat. Ya, kalau but'in itu pelan. Ya, sur'ah. Ashrobu bibut'in. Selanjutnya ada yaitu li. Ini sebenarnya bacanya li. Ya, li itu artinya untuk atau untuk kepunyaan antara untuk atau kepunyaan. Nah, ini contohnya khairun nasi anfa'uhum linnasi. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain ya, linnasi. Ya, linnasi. Ini artinya untuk. Terus ada ka. Seperti. Ka itu artinya seperti. Ya. Ini ayat Quran ya, ulaika an'ami balhum adol. Ya, kal an'ami. Ya, bahwasanya mereka itu seperti binatang ternak. Ya, ulaika kal an'ami. Ya kan kasroh ya. Nah, itu. Oke. Selanjutnya ada yang terakhir itu hatta. Hatta hingga. Keluar ya, untung nggak lama keluarnya. Kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir itu ada hatta. Ya, antaziruhu hatta zuhri. Ya, antaziruhu hatta zuhri. Ya, hatta itu artinya hingga atau sampai. Ya, saya menunggunya hingga zuhur. Ya, hatta az-zuhri. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah yang tadi kita pelajari ataupun sebutkan, itu semua adalah huruf-huruf jar. Ya, huruf jar itu berlaku untuk apa?
hanya Untuk berlaku isim. untuk Isim. isim. Apa itu yang dimaksud huruf jar? Yaitu adalah sebuah huruf yang membuat Buat kosakata setelahnya menjadi kasroh. kasroh. Berarti kalau misalnya khusus untuk isim, apakah huruf jar bisa untuk fiil? Tidak. Tidak. Tidak bisa, ya. Oke, ini adalah huruf jar. Nah, selanjutnya ini kita akan mempelajari huruf atof. Nah, kalau huruf atof ini itu artinya adalah kata sambung ya sebenarnya. Nah, kata sambungnya ini terkesan dapat disambungkan dengan isim ataupun fiil. Nah, ini jadi kalau misalnya yang di buku sorof tadi ini adalah nomor 3. Ya, atof itu bisa disambungkan dengan isim, juga bisa disambungkan dengan fiil. Nah, seperti itu ya. Ya. Baik, nah ini ada beberapa huruf atof, yaitu yang pertama ada wa. Wa artinya dan, Dan. ya. Hadhihi hiya hakibati wa hizai. Ini adalah yaitu koperku dan sepatuku, ya. Nah, selanjutnya ini yang kedua ada fa. Fa itu artinya maka. Ya, ini panjang sekali ya. Nah, yang bawah aja. Idza kanat asyamsu ila syarqi fahadha sobah. Ya, apabila yaitu matahari itu sudah ke timur, ya maka ini adalah pagi, ya maka hari sudah pagi. Nah, seperti itu ya. Fahadha sobah. Ya. Fahadha sobahu. Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada summa. Ustaz, Ustaz. Summa apa? Boleh tanya, kalau di matematika kan memang dia disandingkannya jika maka. Berarti ini juga sama ya? Ini contohnya selalu ada kata jika juga ya? Ya, ini kan jika nih. Oh. Iza. Ya kan? Iya. Iza. Berarti dia selalu disandingkan dengan jika juga ya? Iya, dengan jika. Tapi gini Bu, apa namanya? Fa, kalau misalnya fa ini dia memiliki dua makna. Ya, yang pertama itu artinya maka, ya. Yang kedua itu artinya kemudian, tapi kemudian kan ini di bawahnya summa ya. Summa itu juga artinya kemudian kan ya? Ya kan? Iya. Yeah. Summa artinya kemudian, fa ini bisa diartikan kemudian atau lalu, ya. Maksudnya lalunya itu berkesudahan gitu ya. Nah, tetapi tanpa adanya jarak. Misalnya saya makan lalu minum. Nah, itu kan habis makan langsung minum. Nah, itu menggunakan fa, ya. Akulu fa ashrobu. Ya, saya makan lalu minum. Akulu fa ashrobu. Jadi tergantung daripada maknanya. Kalau berartikan maka, ya berarti itu harus ada jikanya. Ya, tapi kalau misalnya berartikan kemudian, ya, atau terus habis itu, nah itu ya, maka itu tidak mesti, gitu ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Nah, selanjutnya yang kedua itu summa, itu artinya kemudian. Nah, kalau misalnya kemudian ini itu maksudnya yang summa ini adalah kemudiannya ada jaraknya, misalnya jarak 1 jam, jarak 2 jam. Ya, contohnya zahabna ilal mustashfa summa ilal maktabati. Ya, kami pergi ke rumah sakit, habis itu lalu ke perpustakaan atau toko buku. Ya kan ya, kemudian ke perpustakaan atau toko buku. Ya, gak mungkin juga baru nyentuh pintu rumah sakit, habis itu kita langsung ke ini ke perpustakaan yuk gitu, atau ke
ke toko buku, ya kan pasti di rumah sakit kan ada berbagai hal urusan yang harus diselesaikan, kayak gitu kan. Nah, kalau summa itu dia terkesannya tidak langsung, gitu ya. Jadi ada jaraknya dulu. Oke, ini yang summa ilal maktabati. Nah, ini contohnya misalnya yang setelah summanya itu adalah fiil, ya, yaitu akhbarotni Maryamu al-mushkilata summa bakat. Ya, telah mengabarkan kepadaku Maryam tentang masalahnya, lalu dia pun menangis. Nah, ini kan setelah summa dia fiil. Artinya yang harfu atof ini dia bisa bersanding dengan fiil saja. Ya, tidak sebatas isim juga, ya. Tidak sebatas isim saja. Selanjutnya di situ ada lakin, ya. Lakin ini artinya tetapi, ya. Lakin artinya tetapi. Ini contohnya ana la afhamu ma taquluhu lakinni uhibbu dzalik. Ya, saya tidak dapat memahami apa yang kamu katakan akannya. Ya, tetapi saya mencintai itu, saya menyukainya, kayak gitu ya. Nah, lakinni uhibbu dzalik. Oke, selanjutnya ini nanti Ustadz ada Afwan, penjelasan. itu ditulisnya lakin. Jadi yang betul lakin ya Ustadz. Ustadz keluar kali ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, harfu ataf terakhir itu adalah la. Ya, la itu artinya tidak. Ya, la itu artinya tidak. Nah, ini apa namanya? La ini itu nanti juga ada di harfu jazmin. Jadi dia bisa harfu ataf hanya sebatas kata sambung aja. Yang kedua, harfu jazmin. Harfu jazmin itu adalah yang membuat kosakata setelahnya, kata kerja setelahnya itu menjadi sukun. Itu namanya harfu jazmin. Ya, nanti akan dipelajari. Tapi kalau la yang di sini itu tidak membuat setelahnya menjadi sukun, tidak ya, tidak membuat kosakata setelahnya menjadi sukun. Tapi kalau yang la satunya nanti yang harfu jazmi itu membuat kosakata setelahnya menjadi sukun, ya, gitu. Nah, la di sini artinya tidak, ya, misalnya la afhamu. Ya, ini bukan la afham ya, sebenarnya mu, ya, la afhamu. Yaitu saya tidak paham. Saya tidak paham. La a'rifu. Saya tidak tidak tahu. mengetahui. Ya, saya tidak tahu. Nah, gitu ya. Apa bedanya antara la yang ini dengan la yang harfu jazmin? Jadi kalau misalnya la yang tadi itu dia tidak bersifat larangan. Misalnya, janganlah kamu memukul. Nah, janganlah kamu marah. Nah, itu kan dia sifatnya larangan ya. Nah, tapi kalau misalnya yang la di atas, itu hanya bersifat tidak saja kayak gitu. Saya tidak melakukannya, saya tidak tahu. Nah, tapi dia bukan bersifat larangan. Gitu ya, itu bedanya. Biasanya kalau bersifat larangan itu domirnya kepada siapa? Domirnya kepada anta. Ya kan? Anta atau antum, pokoknya yang mukhotob ya. Kamu atau kalian. Nah, itu biasanya untuk yang bersifat larangan. Gitu ya. Oke, selanjutnya.
Ini nanti di ini ya, di apa? Kirim. Huruf-huruf yang membuat nasab ataupun namanya harfu nasbin, ya. Namanya apa? Harfu Harfu nasbin. Harfu nasbin itu adalah huruf yang membuat kosakata setelahnya menjadi fathah atau menjadi nasab, ya. Harfu nasbin. Oke. Nih, ini beberapa contohnya. Nah, kalau harfu nasbin ini, ya, dia khusus kata kerja, ya. Nah, huruf-huruf nasab ini dia khusus untuk kata kerja. khusus kata kerja atau fiil. Jadi dia tidak berlaku untuk isim, gitu ya. Berarti Nah, fi'il ini faqat kita ya Ustaz. apa? Tipe yang Fi'il pertama. faqat. Iya, fiil faqat betul, ya. Ya, jadi kalau tadi huruf jar, kalau atof isim wa fiil, kalau nasab yaitu fiil faqat. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada an. An itu adalah di sini berfungsi sebagai pemisah dua kata kerja. Atau misalnya ada dua fi'lul mudhari, ya, maka dipisahnya melalui an, ya. Contohnya ana uridu an azhaba, ya kan ya. Kita lihat setelahnya yaitu fathah, ya kan ya. Ya. Setelahnya fathah, ya kan, an azhaba. Itu an azhaba. Nah, ini fungsinya sebagai pemisah dua fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari pertama uridu, fi'lul mudhari kedua azhaba. Ya, maka dipisah dengan an. Jadi nggak bisa uridu azhab. Ya, itu nggak bisa. Tapi harus dipisah dengan an. Uridu an azhaba. Terus selanjutnya ada lan. Ya, lan itu artinya dia tidak akan. Ya, lan. Misalnya contohnya lan yanjaha al-kaslanu. Ya, tidak akan sukses, ya, atau beruntung. Sebenarnya yanjah ini lebih ke lulus, ya. Tidak akan lulus atau tidak akan sukses, yaitu orang yang malas. Kan lihat ya, setelah lan itu yanjaha, bukan yanjahu, ya. Yanjaha. Terus selanjutnya izan. Izan itu artinya jika demikian kamu lulus. Nah, misalnya gitu ya. Jika demikian, misalnya ya, kamu sukses. Ya, jika demikian kamu kenyang. Ya, izan tanjaha. Ya, jika demikian kamu lulus. Nah, ini lihat setelahnya itu ada fathah. Ya, izan tanjaha. Berarti kalau di bahasa Indonesia, izan ini kayak kalimat bertingkat ya Ustaz, karena sebelumnya ada kalimat yang menyatakan sesuatu, Iya, baru dia jika demikian gitu. iya, betul. Ini kan kita hanya melihat penerapan setelah izannya, ya. Siap. Bahwasanya dia itu harfu nasab, ya. Misalnya contohnya apa namanya? Tata'allamu mujtahidan idzan tanjaha. Ya, kamu belajar dengan sungguh-sungguh, maka kamu pasti lulus. Nah, gitu ya. Jika demikian kamu pasti lulus, kayak gitu. Iya. Ya. Ini hanya contoh melihat ke kosakata setelahnya aja, hanya penggalan itunya aja yang diperhatikan di sini gitu. Iya. Selanjutnya apa nih? Banyak ya. Ada kai. Kai itu artinya
Supaya. supaya. Ya, kai artinya supaya. Contohnya kai tanjaha, supaya kau lulus. Supaya kau lulus. Ya, kai tanjaha. Ya, misalnya ta'allam jayidan kai tanjaha. Ya, belajarlah dengan baik agar kamu lulus. Ya. Nah, seperti itu ya. Kaitan jaha ini juga sebenarnya lebih lazimnya ada kalimat juga sebelumnya kayak yang tadi izan ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba supaya kamu lulus tanpa ada keterangan apapun sebelumnya itu kan kayak kurang ini ya. Kurang sempurna, kurang nyambung seperti itu kan. Nah, kai itu artinya supaya. Habis itu ada lamukai. Ini sebenarnya ya sama aja ya. Lamukai. Lamukai itu ini aslinya likai ya. Jitu likai ata'allama. Tapi untuk mempersingkat ya kainya dihapus jadi li ata'allama ya. Tadi kan apa namanya bahwasanya Keluar. Iya. I am host. Tiba-tiba kelempar, Ustadz. Mati laptopnya kali. Diganti Ustazah Maulidin aja. Aduh, Bu, saya ngulang ini. Saya baru. Oh iya, Besti baru ya, Bu? Besti Iya. langsung level 3 kemarin. Langsung level 2. Oh iya, langsung Mantap. level 2 ya. Oh iya ya. Kalau level 1 hari malam Ahad, jadi saya Oh iya, milih. level 1 yang belum, Ibu. Besti. Nggak ingat ribut-ribut kemarin. Berarti jenengan itu level 3. Saya iya, Bu. bentar ya. Ini masih loading. Nah, selanjutnya itu ada lamukai. Ya, ini aslinya likai. Ya, jitu likai ata'allama. Jadi aslinya itu likai. Ya, aslinya likai. Bagaimana bisa tahu kalau itu aslinya likai, Ustadz? Ya, ini lamkai. Enggak, maksudnya Ya. kalau ada kalimat gitu, terus kita tahu itu li-nya adalah lamkai. Ya, setiap li yang disambung dengan fiil itu pasti aslinya likai. Ya. Gitu. Karena sebenarnya li ini hanya bisa untuk apa? Apa tadi? Fiil. Untuk isim kan? Isim. Li Iya. kan termasuk ini ya. Apa Huruf jar. namanya? Termasuk huruf jar kan? Jar Oh, hanya iya. untuk isim. Kepunyaan ya. Ya, jadi sebenarnya ini likai ya. Seperti itu. Likai. Nah, jitu likai ata'allama. Ini aslinya ya, tapi untuk terhindar dari pemborosan pengucapan ya, maka dia diikhtisorkan, yaitu ya dipendekkan apa namanya? Diikhtisorkan. Ya disingkat disembunyikan. Ya, seperti itu ya disembunyikan. Disingkat. Ya. Disembunyikan menjadi li ata'allama, tetapi secara makna itu sebenarnya likai ata'allama. Tetapi secara kasat mata itu li ata'allama. Itu kalau kata dosen saya itu lau masalan fi zihan ya, itu kalau misalnya di dalam otak itu likai ata'allama. Tapi kalau di mulut itu li ata'allama gitu. Jadi kalau di otak ya lucu aja gitu ya. Kalau di otak itu likai, tapi kalau di mulut li ata'allama gitu. Terus selanjutnya lamun juhud. Ustadz, Kenapa? itu contoh yang nomor 2-nya apa itu, Ustadz? Yang keduanya? Liya'budullaha. Oh gitu.
Berarti aslinya apa Ustadz? Berarti aslinya likai Likai ya'budu, ya'budullah. likai ya'budullaha. Oh, Ya, aslinya likai ya'budullaha. Ya. Ini Nah, ini kenapa kok tidak fathah iya, liya'budu? Ustaz. mm-mm. Ya. Jadi kalau misalnya yang fathah ya itu khusus domirnya itu dia bersifat satu orang ya. Jadi yang setelahnya fathah itu khusus yang setelahnya itu satu orang ya. Kayak misalnya saya ta'allama, bukan yang satu orang aja tapi satu orang habis itu sama domir nahnu. Ya, jadi yang sifat satu orang sama domir nahnu, ya. Pokoknya yang Orang pertama ujung-ujungnya ya itu Ustaz. tidak ada nunnya ya. Itu untuk domir Kalau apa aja? jamak gitu ya, jamak nunnya hilang. Enggak, ya nanti dulu ya. Jadi yang untuk berharokat fathah pertama untuk domir huwa, Huwa. ya. Habis itu domir An, anta, Anta. oh, ya. Habis itu domir Ya. nahnu. sama habis itu domir ana, ya. Nah, ini kalau misalnya digabung dengan harfu nasbin, ini setelahnya itu menjadi fathah, ya. An yaftaha. Terus an Taftaha. taftaha. An Naftaha. Naftaha. taha. An Aftaha. 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 Nah, kalau misalnya yaitu kosakata kerja yang ujungnya nun, ya seperti apa? Seperti yaitu yaftahani, terus yaftahuna, yaftahu. Nah, terus taftahani, terus taftahuna, terus taftahina. Taftahina itu domir anti. Nah, kalau misalnya yang ujungnya nun seperti ini, ketika bertemu huruf nasab, ya. Ketika bertemu huruf nasab, maka nunnya semuanya dihapus. Ya kan ya? Semua nunnya dihapus. Misalnya an yaftaha. Nah, gini. Terus an apa lagi? An yaftahu. Ya. Terus apa lagi? An taftaha. Terus an taftahu. An taftahi. Nah, seperti ini ya.
Jadi untuk yaitu 5 bentuk ini, ya, untuk 5 bentuk ini yang ada nun-nunnya itu, ya kalau bertemu huruf nasab sama satunya huruf jazm, nanti akan dipelajari, ya, maka nunnya ini dihapus, ya, yaitu untuk huruf nunnya dihapus, yaitu dengan apa? Jika bertemu apa? Huruf Nasab. Jika bertemu huruf nasab sama Jazm. Jazm. jazm, ya. Jika Berarti bertemu untuk huruf semua nasab jazm sama sama nasab. jazm, maka yang ada nunnya itu nunnya Dihapus. Dihapus. iya, gitu ya. Kalau bertemu huruf jazm sama nasab, bertemu yaitu kelima fiil ini yang bentuknya ada nunnya itu, maka nunnya dihapus, gitu ya. Berarti untuk Paham, semua Kak, Bu? berlaku untuk semua huruf nasab sama huruf Bu, jazm. paham Ustaz? kan? Ustaz. Ustadz dengar nggak? Kedengeran suara kami nggak? Nah, yang 5 bentuk ini yaftahani, Nggak kedengeran. yaftahuna, taftahani, taftahuna sama taftahina dalam istilah nahwu itu namanya al-af'al al-khomsah. Ya, al-af'al Khamsah. Fi'il yang 5. al-khomsah. Iya. Artinya fiil yang berjumlah 5 yang di ujungnya itu nun semua. Nah, maksudnya seperti itu ya. Fiil yang berjumlah 5 yang di ujungnya nun semua. Itu namanya al-af'al al-khomsah. Nah, itu yaftahani, yaftahuna, taftahani, taftahuna sama taftahi. Nah, ya. Kalau huruf nasab atau jazm bertemu af'alul khomsah, maka nunnya dihapus. Gitu ya. Paham sampai sini? Berarti Lumayan. bukan Ustadz. Artinya bagaimana ya Ustadz? Ustadz. Aduh. Ustadz dengar suara kami Artinya nggak? terus Artinya? iya. Artinya bagaimana, Bu? Artinya bagaimana? Masing-masing kata itu kali Ustadz artinya apa? Kan an Artinya itu apakah fungsinya berubah? untuk apa? Apakah berubah? Oh, artinya ya tergantung huruf nasabnya. Sebenarnya an itu tidak memiliki arti. Tapi apa fungsinya? An itu untuk memisahkan dua fi'lul mudhari. Ya. Misalnya mereka ingin membuka pintu. Ya, maka apa bahasa Arabnya? Yuriduna an. Nah, kan dua fi'lul mudhari. An yaftahu. Yaftahu. Nah, gitu ya. Ya kalau artinya apa ya disesuaikan dengan apa yaitu harfu nasabnya. Ya, seperti itu ya. Baik Ustadz. Gitu. Ustadz. Dengar saya Ustadz. Apa? Ya tadi kan ada yang ini. Oh, iya. Ini yang al khomsa ini berlaku untuk semua huruf jazm sama huruf nasab ya Ustadz? Kan cuma Iya, contohnya. betul. Berlaku untuk semua nasab sama jazm, jadi semua nunnya dihapus. Tanpa terkecuali ya. Baik Ustadz. Baik. Selanjutnya. Ini mana ya? Terus yang terakhir itu ada lamul juhud.
ya, ada lamul belum yang terakhir ya, masih hatta. Ada lamul juhud, ya. Lamul juhud itu artinya, ya, di sini tertulis dia tidak memiliki arti khusus, tetapi fungsinya untuk menyangkal, ya, menyangkal dan didahului. Jadi di awal, ya, di awal kalimatnya itu harus ada lam yakun atau makana, ya. Jadi lamul juhud ini dia tidak akan dianggap lamul juhud kecuali kalau di awal kalimatnya ada lam yakun atau makana, gitu ya. Makana. Tidak akan berlaku kecuali di awal kalimatnya ada lam yakun atau makana, gitu ya. Lam yakun atau makana, fungsinya menyangkal. Contohnya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka, ya. Terus makanallahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa mereka. Ya, seperti itu ya. Ini contohnya ada di Al-Qur'an ya. Kafaru. Ya, ini kalau yang pertama lam yakunillahu liyaghfira lahum untuk menyangkal siapa? Menyangkal orang kafir. Ya, karena orang kafir dia ya kunci mendapatkan ampunan itu sebenarnya beriman kepada Allah. Ya, bagaimana Allah hendak ingin mengampuni mereka kalau mereka saja tidak ingin beriman. Gitu kan? Terus kalau misalnya yang ini maka Allahu liyu'adzibahun, Allah tidak akan menyiksa mereka. Ini untuk siapa? Untuk orang beriman. Ya, karena mungkin dulu pada masa Rasulullah masih menyebarkan dakwah kan orang beriman ini ya selalu menjadi ranah untuk disiksa, ya kan ya, waktu masih pada zaman Rasulullah, ya. Tapi dengan ayat ini bahwasannya Allah tidak akan menyiksa mereka, tetapi dengan kenikmatan surga. Ya, berbalik dengan orang kafir. Ya mungkin dulu orang kafir bersenang-senang, tapi di akhiratnya tersiksa. Oke, selanjutnya. Kuat Bu ya? Aduh. Kuat. Nah, sebenarnya belum nambah ke judul selanjutnya nih. Ustaz. Apa? Huruf nasab sama jazm ini di level berapa nih belajarnya Ustaz? Khususnya. Level 2? Oh, haruf jazm sama nasab ya? Level 3 Bu kayaknya. Nanti masih belum ketemu aja ya, kan masih 3 pertemuan. Iya. Nanti kalau udah 16 pertemuan baru kerasa ya. Iya Ustaz. Bingung Ustaz, terus terang. Iya. Terus ada hatta. Hatta ini artinya sehingga, ya. Jadi hatta ini ada yang bersifat huruf jar dan juga ada hatta yang bersifat apa? Nasab. Huruf nasab, betul ya. Hatta yasma'a kalamallahi, sehingga dia mendengar firman Allah. Hatta yarji'a, ya, sehingga dia pulang. Bedanya di apa Ustadz? Di tanda baca tadi ya berarti di fathah gitu ya? Iya, di tandanya aja. Kalau yang nasab ya pastinya setelahnya fathah. Kalau tapi yang artinya jar sama. Ya Artinya sama tapi. artinya ya sama-sama sehingga ya. Atau sampai. Jadi kalau hatta setelahnya isim, berarti isim itu pastinya kasroh.
Tapi kalau hatta setelahnya itu fiil, maka pasti nasab. setelahnya Nasab. Nasab. nasab, gitu ya. Oke. Nah, ini terakhir yaitu harfu jazm. Harfu jazm itu adalah yang mana dia huruf yang membuat kosakata setelahnya menjadi apa? Menjadi majzum, ya, Sukun. menjadi jazam, menjadi majzum, atau utamanya sukun. Utamanya ya, kecuali kayak af'alul khamsah tadi, dia bukan sukun, tapi apa? Menghapus, Menghilangkan Nun. nun. ya, menghapus nun, ya. Oke. Nah, di sini harfu jazm itu dia identik dengan yaitu kata sambung yang bersifat negatif. Sepertinya Ustadz diam. Tapi Ustaz nggak ada. Menghilang. Iya, Tahu menghilang. lagi. Diam. Tadinya nggak ada nih. Yang level 3 jadi gurunya. Nah iya, yang level 3 Ini jadi filenya masih ustaz. ada, Pak. Filenya masih ada. Iya, berarti sinyalnya nih. Filenya nggak ada. Mm-mm. Allahu Akbar. Yang level 3 siapa nih? Ibu siapa nih? Dari ibu. Origina. Iya, itu. Ustazah. Bu Esti, Saya. Bu Saya. Azahari. Bu Esti yang hebat nih dari langsung level 2. Bukan hebat. Kita dari nol, Bu. Enggak Iya. sih, ya untuk dasar sudah pernah belajar. Masya Allah. Pantesan ya, Bu. Kalau bikin Apa? kalimat lancar selalu. Enggak suka. Jadi Udah kalau lama. Udah pernah udah belajar Sulugoh itu pernah. Oh, Masya Allah. Wah, saya kalau udah kalimat angkat tangan aja, Bu. Kosakatanya Soalnya masih ini sedikit. baru belajar soalnya. Saya udah lama belajarnya jadi lupa. Masya Allah. Sama dong kayak Bu Murna ya, Bu. Berapa 9 Iya. Ya kan karena nggak pernah dipakai tuh, Bu. Saya ngajarnya matematika jadinya ya Wih, mantap, Ibu. nggak pernah ngajar bahasa Arab. nggak nyambung juga ya, Bu. Tapi kalau sekolah boarding biasanya dipakai juga sih, Bu. Enggak, saya sekolah negeri kok. Oh, negeri. Iya. Mbak, ada nggak di antara mbak-mbak nih yang ikut pernah ikut tamyiz online? Tamis. Belum pernah tuh. Pernah denger ya, tapi belum pernah Apa ikut, itu, Bu. Bu? Tamis? Pernah dengar iya, tapi nggak tahu itu apa. Kembar lagi. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz datang. Ya, Alhamdulillah. coba pakai wifi lagi, Bu, coba. Takutnya ini. Oh, Coba, Ustadz coba. ganti-ganti. Ya, enggak tadi pakai data seluler memang lancar, tapi sering keluar-keluar aja kan, tapi suaranya Oh. lancar. Ini coba pakai wifi. Iya, Bagaimana? Nah, selanjutnya, jadi harfu jazm ini itu terkesan negatif ya. Tapi Ada baju lam. Ustadz nggak ada ya? Oh, iya, saya lupa kebuka, Bu.
Nah, pertama itu ada lam, ya. Lam itu ini meeting ya? Ah, ya. Nah, lam itu artinya belum, ya. Di sini lam yakulil ladzina kafaru min ahlil kitab, di surat apa ini? Surah Al-Bayyinah ya. Contohnya misalnya kalau bukan dari Al-Qur'an ya. Misalnya apa? Lam tahdur. Eh, Kemarin itu Ustaz. kamu belum hadir dalam perkuliahan, ya. Iya. Lam tahdur Lam tahzur fil kuliah. Fil kuliah. ilmu hadoroh ya bahasa Oh, Arabnya fil hadoroh. perkuliahan. Lam tahdur fil Allah. muhadoroti. Hadoroti. Kamu belum mandi. Oh, salah ya. Fil muhadoroti. Apa bahasa Arabnya mandi? Mandi. Yagsilu. Agsilu. Ya bisa, tapi gosala yagsilu itu Gosala bahasa fikih ya. Bahasa fikih ya. Jadi lam tagsil artinya kamu belum mandi, itu pakai bahasa fikih. Kalau bahasa yang Suaranya kok nggak jelas ya, Kak? jadi komunikasi ya, lam tagsil. Wasal. Tadi Ya, nge-lag putus-putus. Ustaz. Suaranya. Halo. Iya, sekarang sudah bisa. Mm-mm. Nah, kalau dalam bahasa fikih gosala yaksilu itu artinya mandi. Mandi. Tapi kalau dalam bahasa komunikasi itu artinya mencuci. Oh, jauh Nah, banget ya. kalau misalnya Jauh banget artinya. ya gak jauh banget sih, soalnya mandi kan mencuci badan. Oh iya, Ustaz cerdas banget ya. Ya iyalah. Enggak juga Bu, saya biasa aja. Biasa Nah, aja. kalau misalnya dalam bahasa Arab komunikasi, mandi itu bahasa Arabnya istahamma. Oh, Ya, makanya kalau kamar istahamma. mandi itu ya, Hammam. Betul. Oh. Istahamma. Ya, istahamma itu artinya mandi, dia mandi. Fi'lul mudhari'nya yastahim, Yastahim. yastahimmu. Yastahim. Nah, gini ya. Kalau kamu belum mandi, lam Mandilah. Lam tastaham. Lam tastahama. lam tastahimma. Nah, kalau misalnya yang di ujungnya ini tasdid, ya, maka dia difathahkan ya, lam tastahimma. Ya. Kan gimana kalau misalnya lam tastahim? Oh, disukunkan gitu ya. Ada tasdidnya kan gitu kan, kayak gimana kalau misalnya disukunkan lam tastahim. Aduh. Oh iya. Lama. Iya betul. Itu kayak gunah ya. Kalau ada gunah disukunkan lam tastahim. Iya. Makanya di fathahkan. Lam tastahimma. Iya. Ustaz, kenapa difathahkan? Kenapa tidak dikasroh atau gimana, Ustaz? Ya kan kalau fi'il nggak bisa kasroh, Bu. Iya. Iya. Bisa kasroh. Lam Misalnya tastahimma. kalau Nggak doma bisa. atau Kalau Kalau domah itu benar-benar, apa artinya domah? Domah itu adalah benar-benar bersih dari huruf apapun, itu namanya domah. Oh. Makanya kalau ada yang ada hurufnya, berarti antara kasroh atau antara fathah atau sukun, itu kalau fi'il. Ya, kalau yang ada huruf sebelumnya selain huruf atof, ya itu kalau enggak kasroh berarti fathah.
Ya. Kalau dhammah itu benar-benar bersih dari berbagai huruf kecuali huruf ataf, ya. Paham, Itu Ustaz. ya, kenapa nggak dhammah. Terus alam. Alam itu artinya yaitu bukankah, Bukankah. ya. Di sini alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, alam taro. Nah, ini kenapa taro kok fathah? Alam taro. Ya, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Bukan. Dikarenakan jadi kalau huruf tadi kalau misalnya yang af'alul khamsah setelahnya apa? Maka dihapus huruf nun. Ya. Oh. Kalau misalnya yang setelahnya itu aslinya ujungnya itu huruf ilah, ini kan taro ini aslinya apa? Taro Alif. roa ro'a yaro. Nah, ro'a fi'lul yaro. mudhari'nya itu yaro. Ya, fi'lul mudhari'nya yaro. Nah, kalau misalnya ada huruf ilah, Ibu udah belajar huruf ilah kan ya kalau yang level 3? Iya. Huruf Tapi ilah. lupa. Huruf ilah itu apa? Yang di ujungnya antara wawu atau Iya. ya atau Iya. alif. Alif. Nah, kalau yang di ujungnya 3 huruf ini ketemu huruf jazm atau nasab, maka Ya-nya hilang. ketemu huruf jazm aja ya. Yang nasabnya belum. Nah, kalau misalnya bertemu huruf nasab, ya, maka huruf ilahnya, maaf. Kalau bertemu huruf jazm, ulangi. Ya, jadi kalau misalnya di ujung kosakata kerjanya itu dia ada alif, ada waw sama ada ya, maka ketika bertemu huruf jazm, maka ketiga huruf ini dihapus, ya, maka huruf ilahnya dihapus, gitu ya. Makanya ketika didahului alam, maka jadi alam taro. Alam taro. Ya, yang awalnya panjang jadi pendek. Kalau misalnya apa bahasa Arabnya berdoa? Doa. Yad'u. Da'a yad. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Nah, coba yad'u, ya. Diawali alam, maka jadi apa? Alam yad'u. Alam Yad'u. yad'u. Gitu ya. Hilang wawunya. Ya, Ustaz. Alam yad'u. Yad'u. Nah, jadi hilang waw, huruf wawunya. Gitu ya. Dia itu berarti menunjukkan kata tanya ya, Ustaz. Bukankah gitu. Itu kata tanya. Iya, kan sebenarnya ini kan ada A-nya ya. Ini tuh sebenarnya lam, tapi disambung A. Ya. A itu artinya apa? Apakah? Apakah? Ya kan ya yang pernah belajar di level 1. Ya, A itu artinya apa? Apakah? Ya kan? Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada la. Ini la-nya bukan gini ya, tapi la-nya panjang. Ya. Nah, apa perbedaannya dengan yang huruf atof tadi? Kalau atof tadi dia hanya bersifat bukan aja. Ya, tapi kalau misalnya la di sini itu disertakan apa namanya? Disertakan yaitu larangan atau janganlah. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ungkapan itu jangan. Ya, janganlah, jangan keluar. Nah, itu pakai la yang ini. Ya, la takhruj. Ya. Jangan keluar. La takhruj. Gitu ya. Ini contohnya la tagdob. Ya, la tagdob artinya jangan jangan marah. Gitu ya. La tanggul, jangan melihat. La ini kurang ya. Aslinya la tanzur. Jangan lihat. Ya, misalnya jangan apa ya? Jangan minum. Apa bahasa Arabnya? La tashrob. Ya, jangan duduk. La tajlis.
La tajlis. Nah, kalau misalnya tajlisuna, domirnya antum, terus disambung larangan, maka jadi apa? La La tajlisu. la tajlisu. Gitu ya. Nah, iya. Oh, berarti untuk berlaku sama Jawa Jazim. huruf jazm Kan berlaku ini kan juga begitu, jazm, Ustaz? Bu. Iya, ini kan Iya, tadi jazm. kan nasab. Tadi penjelasannya nasab ya kan, Ustaz? Enggak, tadi yang mendengar Jazm saya dan menjelaskan nasab. ini berlaku untuk nasab jazm siapa? Saya. Ada gak? Tadi Ya, itu. apa Ya, tadi ya? ibunya mungkin kurang ya. Ini. Ya, Bu. Jadi, apa namanya? Itu semua berlaku untuk jazm dan nasob. Yang Ya, 5 tadi, dihilangkan Ustaz. huruf nunnya untuk af'alul khamsah. Itu berlaku untuk Iya. nasob dan jazm. Ya. Oh. Oh iya, Ustaz. Bukan huruf Baru Jazim. ingat saya. Bukan. Oh, Jasim apa artinya huruf jasim? Adalah Bahasa eh, dia ada ya. Biar nggak itu ngantuk. ya. Ngantuk, Bu. Aduh. Iya. Nggak jadi ngantuk, Ustaz. Ini saya ini dulu ya. Aduh, ini chat banyak. Oh iya ini benar. Oke, selanjutnya stop share. Udah ya. Ini udah. Ini benar-benar judulnya belum nambah, Bu, aslinya. Nah, nikmati aja lah ya. Belum nambah saja, belum paham banget. Masih gimana? Nggak apa-apa, Bu. Diulangi. Masih ada seminggu. Iya. Diulangi terus pelajarannya. Oke. Ini kalau sorof yang sebenarnya sorof yang judul sekarang ini apa namanya banyak banget, Bu, ininya materinya penjelasannya. Jadi nahu aja ya agak ringan. Iya. Nanti Berarti ringan ya, sorofnya Ustaz. 2 judul minggu depan. Tuh ini Oke. penjelasannya. Nih. Minggu depan aja tak. Ya yang ini ya. Kalau nahu ringan ya. Nahu agak ringan. Ringan ya, Bagi Ustaz. Ustadz ringan, tapi bagi kami berat. Enggak, ini memang ringan, Bu, yang ini. Yang sekarang. Iya, Ustaz. Ya, coba dirasakan nih. Berapa Ringan. kilo ya? Ya, Bu. Memang terasa sih, Bu, kalau udah lelah otak itu ibaratnya lebih lelah daripada lelahnya fisik ya. Iya, Kayak Ustaz. gitu. Betul. Saya kalau otaknya udah lekutik ngapa-ngapain, pengennya baring tidur aja kalau udah lelah otak itu. Kalau lelah fisik masih bisa bergerak. Kalau lelah otak saya udah nggak sanggup ngapa-ngapain. Nggak healing ya, Ustaz? Ya, biasanya istirahat dulu, tidur dulu gitu. Nah, selanjutnya itu ada pembelajaran tentang al-jumlah. Apa itu al-jumlah? Al-jumlah itu adalah kalimat. Nah, kalau yang sebelumnya al-kalimah itu Kata. Kata. Lagi. Hilang. Hilang lagi. Ya.
Nah, jumlah itu dibagi menjadi dua fi'liyah. Ya, apa itu jumlah? Adalah jumlah yang di tiap kali kali jumlah ismiyah, ya, seperti itu. Nah, isim itu nanti Ibu akan belajar ya jenis-jenis isim. Ada isim yang biasa aja, misalnya kosakata benda itu kan semuanya isim ya. Iya. Kosakata benda. Habis itu ada yang isimnya itu nanti Ibu akan belajar ismul isyarah. Ismul isyarah itu apa? Kata tunjuk itu juga isim. Habis itu ada ismu domir. Ya, ismu domir itu ya huwa, huma, hum. Ya, itu semuanya isim. Ya. Habis itu ada ismul mausul. Ismul mausul itu alladzi, allati, alladzani, alladzina, itu juga semuanya isim. Ya, nanti seiring jalannya waktu akan belajar. Nah, ketika sebuah kalimat itu diawali oleh itu semua, ya, maka itu semuanya namanya jumlah ismiyah. Ya, ini contohnya al-azharu katsiratul anwa'i. Ya, yaitu apa ini? Bunga-bunga itu banyak macamnya. Ya, kenapa dinamakan ismiyah? Karena diawali oleh isim, yaitu al-azhar. Ya. Saya ini ya izin nyalain lampu dulu, udah mau maghrib kurang nyaman ke mata. Bu. Lain bentar. Al-azharu kasiratul anwa. Alwanuha mukhtalifah. Warnanya bermacam-macam. Oke, gitu ya. Nah, itu jumlah ismi. Ya, contoh yang lain misalnya al-masjidu wasi'un. Masjid itu luas. Ya. Habis itu contoh lainnya misalnya nama orang. Ahmadu Toyibun. Ahmad itu orang Baik. Orang baik. Orang baik. Nah, gini ya. Selanjutnya ada jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Kalau misalnya jumlah fi'liyah itu diawali oleh apa? Oleh fi'il. Gitu ya. Jadi jumlah fi'liyah itu bukan yang ada fi'ilnya, tetapi lebih tepatnya diawali oleh fi'il. Nah, kalau misalnya jumlah sebuah kalimat itu ada fiilnya tapi diawali oleh isim, maka namanya apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Meskipun setelahnya fiil. Itu ya. Nah, contohnya khalaqallahu al-asjaro, ya Allah telah menciptakan pohon. Ya. Nah, misalnya contohnya lagi, misalnya saya tulis ya. Ini nuhibbul azharo artinya apa? Kami menyukai bunga-bunga. Ya, kami menyukai bunga-bunga. Nah, ini contohnya misalnya apa ya? Yakumu, saya tulis dua kalimat. Yakumu at-talibu, murid berdiri maidani, di lapangan. Murid berdiri di lapangan. Ini yang pertama. Yang kedua, at-talibu yakumu
berdiri. Balik. Fi'il maidani juga. Ya. Nah, Berarti yang ya pertama, ini ismiyah fi'liyah yang pertama. fi'liyah. Yang pertama fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa? Didahului dengan Diawali dengan fi'il. fi'il. Betul. Yang kedua, atau libu yakumu fil maidan, ini apa? Jumlah ismiyah. Betul, ismiyah. Kenapa? Diawali dengan isim. Diawali isim. Nah, paham ya? Insyaallah. Ya, mudah kan? Agak ringan. Ya. Yang huruf-huruf tadi yang huruf begitu. Ya, karena ini ya, padat gitu kan. Oke, selanjutnya. Ini terakhir dulu ya. Ya. Ismu nau'an. Yaitu kita belajar tentang al-muzakkar dan mu'annas ya. Ada muzakkar dan mu'annas ya. Di sini al-ismu naw'ani ya. Al-ismu naw'ani. Nah, jadi ini Isim. dalam segi jenisnya ya. Jadi jenis isim itu ada dua macam. Pertama ada muzakkar, yang kedua ada mu'annas. Ya. Muzakkar itu artinya apa? Al-ismun ladzi yadullu ala zakarin, yaitu sebuah isim yang menunjukkan laki-laki, yaitu ada insanin au ghairi insanin, ya, entah itu berlaku untuk manusia ataupun berlaku untuk yang bukan manusia, benda, hewan, sebagainya. Contohnya di sini ada soyyadun. Ya. Soyyadun itu artinya apa? Enggak tahu. Soyyadun. Soyyadun itu artinya pemburu. Ya. Pemburu. Soyyadun. Nah, selanjutnya ada fa'run. Fa'run itu artinya apa? Fa'run itu artinya tikus. Tikus. Ya. Pemburu tikus. Ya, beda ya. Itu ada komanya. Pemburu sama tikus. Iya, ada komanya. Jangan digabung. Pemburu tikus. Nah, apa ciri-ciri utama yaitu daripada muzakkar ini, apa ciri-ciri utamanya? Ciri-ciri utamanya itu adalah tidak adanya Tidak ada tak marbutoh. Tapi itu yang utama, meskipun nanti ada juga yang ada tak marbutohnya tapi dia laki-laki. Ya, contohnya siapa? Contohnya Hamzah. Ya, paman Nabi. Mana nih? Kan? Buat lagi. Oke. Tadi contohnya apa? Hamzah. Hamzah itu siapa ya? Paman Nabi. Ya, yang meninggal kapan? Di waktu perang Uhud. Perang Uhud, betul. Ya, dimakan hatinya. Ada yang bilang hati, ada yang bilang jantung. Sama siapa? Sama Hindun. Tapi dibunuhnya sama siapa? Sama Wahsy. Wahsy. Ya, di tombaknya itu sama Wahsy. Tapi nanti ujungnya Wahsy yang masuk Islam ya. Terus ini tadi apa? Hamzah. Habis itu ada Maisaroh.
Maisarah. Oh iya. Ya, Maisaro juga dia sahabat Nabi dan dia laki-laki. Ya, Maisaro. Tapi ya gitu, makanya kadang ada juga orang yang menamakan anak perempuannya Maisaroh gitu, Siti Maisaroh. Padahal Maisaroh ini sahabat Nabi laki-laki, ya, Laki-laki. karena ada tamar butohnya gitu kan. Terus, nah itu ya. Habis itu al-ismul ladzi yadna. Terus kita akan mempelajari mu'annas Mu'annas. ya. Mu'annas ini itu artinya adalah al-ismul ladzi yadullu ala unsa, Unsa. yaitu isim yang menunjukkan sifat Perempuan. perempuan ya. Entah itu manusia ataupun bukan. Kalau misalnya di waktu kita mempelajari level 1 dulu, ciri-ciri utama mu'annas itu apa? Tamar buto. Adanya tamar butoh. Tapi nanti di sini kita akan mempelajari ciri-ciri lainnya ya, yaitu seperti halnya Fatimatu. Ya di sini itu tamar butoh ya. Habis itu ada syabakatun. Syabakatun itu artinya listrik ya, nggak salah. Syabakatun. Kalau nggak salah berarti benar. Syabakatun tuh aliran listrik, bukan ya, jaringan. Apa jaringan ya? Jaringan listrik. Iya, syabakah itu artinya jaringan. Ya, jaringan. Iya. Tapi bisa diartikan jaring ikan, bisa diartikan jaringan ya internet gitu, syabakah. Ya. Terus habis itu ada sauda. Sauda ini adalah mu'annas daripada aswad. Ya. Hitam. Ya, hitam. Makanya habbatu sauda. Ya, habbah itu artinya pil. Ya, sauda itu hitam. Maka habbatu sauda itu artinya pil hitam. Baru tahu Ustaz. Ada yang pernah minum habbatu sauda? Minum. Iya. Sering. Bagus ya itu, dan ada hadisnya juga. Tapi saya minumnya waktu kecil aja, Bu. Sekarang udah hampir nggak pernah lagi. Oke. Di sana nggak ada, Ustaz? Ya, kayaknya ada sih, tapi ya nggak pernah aja, udah berapa tahun gitu. Aduh. Terus habis itu kubro. Kubro itu adalah mu'annas dari, yaitu ini ya, akbar. Jadi mu'annasnya akbar itu adalah kubro. Ya. Terus mu'annasnya asgor sugro. Ya. Terus ada yadun. Yadun itu tangan. Nah, ini apa nih maksudnya? Ya, jadi apa ciri-ciri daripada mu'annas? Yaitu di sini yang pertama ada tamar buto. Ya, seperti halnya tadi Fatimatu, terus syabakatu, ya syabakatun. Habis itu ada alif mamdudah. Alif mamdudah itu apa? Yang di ujungnya itu alif dan hamzah. Jadi setiap yang di ujungnya alif dan hamzah itu namanya alif mamdudah. Ya, itu seperti halnya sohro. Sohro itu artinya apa? Sohro itu artinya padang pasir. Nah, ini mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena di ujungnya ada alif dan hamzah. Itu ya. Namanya alif mamdudah. Nah, terus misalnya kalau yang kebanyakan di warna ya, warna itu abiyat, baido. Putih. Ya, putih tapi mu'annas. Ya, azraq, zarqo. Biru.
Ini mu'annas daripada azraq. Terus selanjutnya ada alif maksurah. Alif maksurah itu adalah yang di ujungnya huruf ya tidak ada titiknya. Ya kubro. Ini kan ya tapi tidak ada titiknya. Ya, itu namanya alif maksurah. Ya, contohnya misalnya yang lain ada Husna. Ibu pernah dengar nama perempuan namanya Husna? Ponakannya Iya. Ustaz. Nah, itu kan nggak ada tamar butoh, tapi adanya apa? Alif maksurah. Ya, dia makanya Maksurah. ya alif maksurah. Ya, yang tidak ada titiknya ya, tapi dibaca alif. Ya, itu untuk muannas ya. Keponakan saya namanya Husna gitu kan. Husna. Maksurahnya itu dengan pakai ini Ustaz, alif layinah atau alif bengkok itu pernah nggak Ustaz? Alif Ya, layinah ya kan? kalau dalam istilah nahwu itu namanya dua. Alif maksurah sama alif al-lazi. Alif apa? lain. Alif lazi. Lazimah. Layinah. Al-lazimah. Lazimah Ya. atau layinah Ustaz? Lazimah. Ini ya, Lazimah. tulisannya gini. Al-alif al-lazimah. Ya. Bukan Nah, layinah ya? terus apa? Bukan layinah ya? Bukan. Lainah itu kan hanya berlaku untuk dua, waw dan ya saja. Lainah. Ya, huruf lin. Ya, itu sebenarnya lebih ke ini ya. Ya atau waw yang sebelumnya ada fathah, itu namanya Fathah. huruf lain. Ya. Ya, kita pakai yang ini aja ya. Yang diitimatkan, yang benar-benar diakui sama ilmu nahwu, yaitu maksurah sama lazimah. Ya. Yang diakui sama ilmu nahwu dua nama ini, yaitu maksurah atau lazimah. Itu ya. Baik. Nah, terus ada waba'dul asma al-mu'annatha la alamatalaha, yaitu ada sebagian nama-nama mu'annas tapi dia tidak memiliki ciri-ciri mu'annas, yaitu tidak ada tamar butoh, tidak ada alif mamdudah, tidak ada alif maksurah. Ya, biasanya itu terjadi di pertama itu terjadi di yang memang nama itu untuk perempuan. Kayak misalnya Zainab, ya kan? Zainab itu perempuan laki-laki. Perempuan. Ya jelas perempuan ya, ada sejarahnya juga, ya kan? Itu dulunya ya istrinya Rasulullah. Ya istrinya Rasulullah setelah cerai dari siapa? Dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit atau Harithah? Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah. Ya. Itu ada makamnya di Yordan, Bu. Zaid bin Harithah. Oke, selanjutnya yang mana nama itu untuk perempuan. Nah, ini juga biasanya terjadi di benda-benda langit, ya. Kayak misalnya ya asyamsu, ya wasyamsi wa duhaha, ya kan? Tapi tidak semua benda langit itu ternyata ada juga benda langit yang muzakkar. Contohnya al-qamar. Al-qamar itu muzakkar ya. Di Al-Qur'annya itu falamma ro'al qamaru bazigong qala hadza rabbi. Ya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Itu di surah apa ya? Ceritanya waktu itu Nabi Ibrahim sedang mencari siapa Tuhan. Ya kan? Waktu melihat bulan, oh itulah Tuhanku. Ya kan? Dia
adanya sinar yang sangat indah dan menenangkan hatiku. Ternyata dia tenggelam bulannya. Oh, ternyata kalau Tuhan gak mungkin tenggelam dan meninggalkanku gitu kan, kata Nabi Ibrahim kecil. Nah, tapi biasanya terjadi di benda langit meskipun ada beberapa yang muzakkar. Terus biasanya terjadi di benda-benda yang berpasangan, ya, yaitu seperti halnya apa? Seperti halnya yadun, ya, yadun kan dia berpasangan, ya, makanya dia muannas, ya, seperti itu. Terus habis itu apalagi na'lun, Kalau samawat samawat apa? Lun sandal. Ardi. Kalau Ardi gimana, Ustaz? al-ardu Kan pasangan, muzakkar muannas. kan pasangannya langit. Salah ya, Ustaz? Al-ardu itu adalah muannas, iya betul. Enggak ini, tapi bumi itu benda langit bukan? Benda langit. Iya. Bukan, tapi kan dia punya pasangan, meren Ustaz. Oh, Maksudnya? bukan gitu Bu, maksudnya pasangannya yang ini kanan kiri Anggota gitu badan, maksudnya. anggota badan. Sejenis. Ya, nggak mesti Oh, benda baik. badan. Ya, kanan sepatu. Sendal. Nah, Ya, sendal kanan kiri. Sepatu Tapi juga, dia Ustaz. berpasangan. Ya kan? Kalau sendal sebelah ya sama aja ya. Yadun, na'lun, Lun, ya. Tapi ntar saya cek dulu ya. rijlun, Ini kayak kesannya kayak benda langit ya. Ada beberapa yang muzakkar juga. Nah, kalau misalnya ainun itu mata. Mata ternyata dia muannas ya. Saya cari di kamus itu muannas dia. Nah, karena berpasangan, Pak. Iya, tapi saya cari ada nggak benda berpasangan yang kayak langit, dia itu muzakkar gitu. Uzunun. Telinga. Nah, uzunun juga muannas ya, gitu ya. Iya. Ya, saya cari di kamus juga muannas dia. Ya, berarti ya uzunun muannas ya karena berpasangan ya, seperti itu. Coba saya cari satu lagi ya, habis itu udah kaki. Rijlun. Siapa ya? Al aslu fil asma at-tadzkir. Ya dulu ala zakar mislu. Ini kadang tuh kalau nulisnya tanpa harokat, rijlun itu bisa dibaca rojul, ya kan? Iya. Ya laki-laki. Rijlun itu kaki. Ini. Nah, ini dia. Al asma ya, ar-rijlu termasuk muannas ya. Ya, jadi ya itu ya. Jadi memang benda-benda yang berpasangan itu dia muannas ya. Nah, gini Bu ya. Jadi ciri-ciri muannas itu ada apa aja? Yang utamanya 3. Ya, yang utamanya yaitu ada tamarbutoh, alif mamdudah, alif maksuroh. Ya, tapi ada juga yang tidak ada tandanya, ternyata dia muannas, yaitu pada umumnya terjadi pada ya memang nama perempuan, ya memang untuk perempuan aja gitu kan, kayak Zainab. Ataupun yang kedua terjadi pada benda langit, ya asyamsu, al-ardu. Ternyata tadi saya cari al-ardu itu dia muannas. Ya. Terus yang selanjutnya benda-benda berpasangan dia juga termasuk muannas seperti yadun, na'lun, ainun, uzunun sama ar-rijlu. Ar-rijlu. Ya, gitu Bu ya. Sudah paham?
Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah cukup ya sampai sini. Ya, Ya. udah jam 10 kurang 10. Apa? Ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup Ustaz. Cukup, Tat. Udah ngantuk. Ada. Ya, Bu. Oke, kita cukupkan di sini. Kita tutup dengan bersama membaca doa. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma 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 qad istauda'naka Wadistauda'naka istauda'naka ma'allamtanahu 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 ardudhu ilaina arduhu ilaina inda hajatina ilaihi inna Indah hajatina hajatina ilaihi ilaihi. wala tunsina anhu wala Wala tunsana tunzina anhu anhu. ya rabbal ya alamin. rabbal rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan bersama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan kasir, Ustaz. Ya. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum. Pamit. Assalamualaikum. Ya. Salam. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum. Udah. Selamat istirahat, Bu.